Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube Fauzi Noerdin. Pada kali ini kita akan lanjutkan podcast online. Ini barang narasumber hebat ya, Ari ya, dengan menjadi asisten dosen. Kita bakal mengulik bagaimana perjuangan Ari ya, ataupun kisah-kisah menjadi asisten dosen. Nah, sebelum kita membahas podcast kita pada kali ini, jangan lupa yang belum di-subscribe, ayo di-subscribe dulu ya. Jangan lupa ditinggalkan like ya, lalu dibantu di-share. Oke? Baiklah, sudah ada di tengah-tengah kita narasumber hebat, yaitu yang biasa dipanggil Ari nih. Ari, gimana kabar? Sehat, Ri? Alhamdulillah sehat. Lagi Alhamdulillah. gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga nih Ari ya. Wih, Ari kayaknya udah selesai sidang skripsi kemarin ya? Alhamdulillah tanggal 11 Februari kemarin. Alhamdulillah. Wisuda kapan tuh? Nanti insya Allah bulan Juni tanggal 4 kalau nggak salah. Oke. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya untuk Ari. Ya, nama lengkapnya Muhammad Febiandri Satya Ananda, tapi karena kepanjangan 4 kata, singkatnya 3 huruf aja ya. Panggilnya Ari. Ari. Lahir dan besar di Jakarta dan dilahirkan di bulan kedua tahun Masehi, tanggal 6 tahun 99. Saya lulusan UIN Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2018. Wih. Saat ini sebagai asisten dosen, kemudian saya juga punya podcast di 121,3 Radio Galau FM, bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, dan juga layanan live music streaming kesayangan kamu. Saya tinggal di Jakarta, dan apalagi ya? Apalagi ya? Oke, cukup kali ya. Wih, mantap sekali perkenalan diri dari seorang Ari ya. Jadi Ari ini sudah menyelesaikan S1 ya. Seperti itu. Nah, saya pengen bertanya nih, Ari udah dari kapan jadi asisten dosen, Ri? Saya itu dari semester 4. Semester untuk jadi 4. asisten dosen. Itu tahun berapa ya? Tahun 2000, sekitaran 2019 lah. 2019. Oh, udah. Apa namanya? Januari, Februari, Maret ya. Maret awal kuliah, Maret ya. Udah jadi asisten dosen semenjak semester 4 ya? Ya. Oh, itu di mana? Waktu itu, ini ada cerita nih. Oke, boleh. Jadi waktu itu kan ada salah satu dosen ya. Iya. Kita di kelas waktu itu di teater lantai 6, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Yang lain tuh suruh pada pulang. Oke. Terus saya ditahan sendiri. Hah? Ditahan sebentar gitu kan. Oke, ditahan. Pengen bicara dulu sebentar, Bapak pengen bicara gitu. Akhirnya dibisikin, tolong dong jadi asisten Bapak gitu. Wih. Dan akhirnya ya udah itu juga terus sampai sekarang. Kemudian pas semester 5 awal Covid 2020, satu dosen lagi bilang, tolong bantuin saya ya ngajar. Jadi 2. Gitu. Jadi Ari asistennya 2 nih, 2 dosen ya? 2 dosen, iya. Oh, itu megang mata kuliah apa tuh kalau boleh tahu? Kalau saat ini untuk dosen yang pertama yang dari semester 4 saya megang bahasa Inggris dan juga produksi siaran TV. Kemudian yang kedua saya megang tafsir. Wow. Total saya ngajar itu di jurusan PMI ada 3 kelas mata kuliah tafsir, kemudian KPI ada 1 kelas mata kuliah tafsir, kemudian bahasa Inggris ada 2 kelas KPI, dan juga produksi TV 6A6B 2 kelas. Wow. Gitu. Wah, nah itu kan Ari waktu itu masih mahasiswa lah ya. Itu bagaimana cara ngatur waktunya sekaligus menjadi asisten dosen tuh? Jadi cara ngatur waktunya itu saya mah kalau misalkan dipanggil kita datang ya, dengan syarat kerjaan itu nggak boleh. Jadi misalkan harus selesai dulu, pun kalau misalkan belum selesai, kita bawa kerjaan. Jadi setelah kita jadi asisten dosen itu sambil kerja juga. Ngerjain tugas, ngambil apa gitu. Malah yang ada kan enak ya, bisa nanya-nanya jawaban tugas ke dosen juga. Iya. Ya, tidak boleh dilakukan. Waduh. Iya. Itu berarti permintaan dari dosen ya, bukan Ari yang mengajukan diri ya? Bukan. Itu mohon maaf, itu digaji apa enggak ya? Dapat ya. Ada ranknya nggak kira-kira? Itu
Tergantung sih dari dikasihnya berapa, karena memang saya itu tidak pernah kalau misalkan kerja, saya nggak pernah, "Lu harus bayar gue sekian," gitu, enggak. Oh, enggak ya? Karena memang, apa namanya, prinsip saya itu adalah selama saya masih bisa nafas, masih bisa jantungnya berdetak ya, Mm-mm. kita akan bantu orang Mm-mm. dan ada rasa senang tersendiri, apa namanya, ketika kita bantu orang, Oh, gitu. oke. Sebenarnya tugas asisten dosen tuh apa, Ri? Lebih Tugasnya kalau spesifiknya? misalkan tergantung, kalau misalkan dosennya lagi ada acara, misalkan let's say pelatihan atau misalkan khutbah gitu ya. Nah, kalau dosennya bawa equipment, laptop atau apapun gitu, nanti kita yang nyiapin, kemudian apa namanya, kita juga yang misalkan kalau beliau kemana-mana kita yang dampingin gitu. Dan juga kalau sekarang ya karena udah selesai S1, dapat tugas baru ngajar mahasiswa gitu. Oh, mengajar mahasiswa. Iya. Oh, itu kalau boleh tahu rata-rata dosen tersebut apakah sibuk atau bagaimana ya? Yang pertama memang apa namanya, yang jelas dua-duanya sih pengen ngasih kesempatan buat saya. Jadi Mhm. kaderisasi yang pertama itu, kemudian juga yang satu karena juga sudah umur ya. Jadi mendingan katanya nggak boleh banyak bicara juga, capek ngomong. Terus juga yang satu, beliau nih alhamdulillah suka melakukan safari dakwah juga kemana-mana, jadinya ya begitulah. Lalu bagaimana rasa Ari ketika menjadi asisten dosen sampai sekarang kah? Masih, Masih. masih sampai sekarang. Wah, mantap juga. Itu Alhamdulillah. semuanya online atau offline tuh? Online. On Online karena memang oh. ya kan dosennya masih ini, kalau gini kan tergantung kebijakan dosen lah ya. Jadinya masih belum tatap muka, masih online. Jadi kita ikutan ini. Tapi kalaupun misalkan offline juga, saya tetap ikut turun juga, ngajar juga gitu katanya. Oke. Nah, itu kan Ari menjadi asisten dosen. Apakah ada campur tangan terkait absensi kah ataupun nilai gitu dari Justru, mahasiswa? oh enggak. Kalau presensi, saya yang megang, jadi memang saya, apa namanya, download dari ICE ya. Jadi saya megang ICE dosen itu, saya download apa mata kuliah apa, dan saya memang presensi gitu. Kalau nilai, saya memperhatikan dari ini pastinya juga dengan hitung-hitungan dari dosen juga saya diskusikan, enak dikasih berapa gitu. UTS UAS juga itu berunding Ari sama dosen tersebut. Iya sama dosennya, Oh. ketentuannya dari dosennya itu. Nah, untuk yang bagian tugas upload nilai itu ke ICE, siapa itu? Ari apa dosen tersebut? Kalau upload nilai ke ICE, ke Mm-mm. sistem, itu tergantung ada satu dosen yang menyerahkan jadi saya cuma ngasih apa catatan nilainya doang, Mm-mm. kemudian satu lagi ada yang nyuruh saya ngupload ke sistem gitu. Hmm. Nah, Ya relatif tergantung dosennya. baik. Nah, selama Ari jadi asisten dosen ya kan, kadang kan mahasiswa ada nggak yang titip absen ke Ari gitu? Paling izin aja sih misalkan nggak bisa ikut karena sakit. Yang ada malah nitip perasaan sama saya. Hah? Iya. Apakah Ari ada rasa perasaan dengan mahasiswa ketika menjadi asisten dosen? Alhamdulillah insya Allah tahun depan lamaran sama mahasiswa saya. Doain ya. Amin. Jadi awal kisahnya seperti itu kan? Awal kisahnya seperti itu. Wah. Ini juga ya kalau sedikit out of topic saya minta maaf ya. Oke, 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 Cerita siap. sedikit aja. Jadi Hmm. waktu itu dia dia ngobrol tentang bagaimana caranya ngapalin Quran. Wow. Ya karena memang katanya sepertinya dia pengen jadi penghafal Quran gitu. Hmm. Saya juga nggak tahu. Nah sudah itu saya hubungin dia telepon ya, by phone, ngobrol. Kemudian pas pagi-paginya, satu pagi gitu ya, setelah kejadian itu, pagi harinya, saya pulang sholat subuh, selesai sholat subuh, serasa dapat serangan fajar saya. Wah, serangan fajar. Tiba-tiba dia bicara begini, Bapak, apakah Bapak berkenan membimbing saya seumur hidup saya? Dan saya rasa Bapak tahu arah pembicaraan saya ini kemana? Gini, 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 singkat cerita, tanpa pikir panjang saya telepon, dan akhirnya saya bilang, ayo kita video conference, saya bilang begitu, pakai Google Meet ya, Wow. dan ya seperti itulah.
Hmm. Awalnya dari situ. Walah, iya iya iya. Jadi begitu tuh ceritanya. Itu apa saya lebih senang menyebutnya berkah asdos ya. Wah, oh berkah Asdos. Nah, ada nggak nih suka duka Ari ketika jadi Asdos? Hmm, kalau dihitung-hitung lebih banyak sukanya sih, karena Lebih banyak memang suka. relasinya kita bertambah, kemudian apa namanya, eh ya networking juga, terus juga pengalaman juga. Mungkin apa yang orang lain nggak bisa dapatkan, yang paling saya syukurin ya, apa yang belum tentu orang lain bisa dapatkan itu bisa saya dapatkan. Itu yang Hmm. paling saya syukurin. Duka nggak ada Gitu. selama jadi Asdos? Enggak sih, paling lebih kayak apa namanya, kalau lagi capek terus ada kerjaan gitu aja, yang Hmm. emang harus iniin. Tapi enak, nggak apa ya, mungkin menurut teman-teman semua itu nggak enak, itu adalah ketika kita harus siap dipanggil dosen kapanpun. Tapi menurut saya it's okay lah, nggak masalah. Itu adalah risiko pekerjaan, saya bilang seperti itu. Hmm. Nah, ketika Ari menjadi asisten dosen, apakah dosen-dosen yang lain juga tahu Ari menjadi asisten dosen ini A, B gitu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Yang Ada yang jelas dua dosen yang saya jadi asistennya tahu. Tahu oh, satu sama lain tahu. tahu ya. Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Gitu. Hmm. Oke. Nah, untuk Ari nih, kira-kira nih kalau misalkan ke depannya apakah tetap menjadi asisten dosen atau bagaimana? Tentunya saya ada rencana untuk lanjut ke S2 ya. S2 ya? Lanjut S2, kemudian juga pengen tetap jadi asisten dosen juga sambil buka usaha kecil-kecilan nanti bareng sama dia. Mhm. Ya hitung-hitung buat persiapan lah gitu. Oke. Iya, Nunggu dia iya. lulus juga kan. Dan juga sebenarnya saya ada niat jadi dosen sih. Jadi karena Oh. lanjut S2 itu tujuannya untuk menghilangkan kata asisten di depan pekerjaan saya. Oh, jadi Ari tujuan S2 supaya mau jadi dosen lah ya? Iya. Iya. Kira-kira ada rencana nggak nih S2-nya kemana gitu? Paling nggak jauh-jauh ya. Di UIN juga dengan jurusan yang linear juga. Oh. Biar apa namanya, yang tadinya paham makin paham, yang Mm-mm. belum paham jadi paham. Siap. Harapannya seperti itu. Oh ya, karena kalau nggak salah jadi dosen tuh minimal S2 ya? Minimal S2 betul. Iya. Tapi kalau asisten dosen mah S1 pun bisa ya? Iya. Oh iya iya. Nah, Ari ketika menjadi asisten dosen, ada ikut organisasi nggak nih? Dulu itu saya masih di radio kampus ya. Hanya itu sih organisasi yang saya ikutin. Radio kampus Dulu. itu masih ketika Ari menjadi asisten dosen juga? Masih, Oh, masih juga? masih, Oh, masih. iya iya Tapi berarti nggak lama setelah itu selesai, heeh. saya demisioner dan asisten dosennya lanjut. Oh, asistennya lanjut ya. Bener-bener. Nah, itu gimana tuh Ari mengatur waktu juga tuh? Tadi kan kita mengatur cuma dua doang. Sekarang tiga, ada organisasi, ada kuliah, sama menjadi asisten dosen tuh. Yang jelas, apa namanya, kalau buat saya, kuliah dan asisten dosen tuh ya jadi prioritas dibandingkan organisasi. Jadi kalau misalkan, karena kan prinsip saya gini, organisasi bisa tetap berjalan walaupun saya nggak hadir di sana. Tapi kalau asisten dosen dan perkuliahan saya nggak hadir, Mhm. saya mau lulus kapan? Oh, Kan ada ada yang cita-cita yang saya kejar juga gitu kan. iya iya iya. Betul betul. Menarik juga. Nah, Ari kan menjadi asisten dosen mata kuliah tadi tafsir ya, Hmm. sama apa tadi tuh? Bahasa Inggris ya? Untuk saat ini tafsir bahasa Inggris dan juga produksi TV. Oh. Nah, itu apakah Ari menyukai mata kuliah tersebut atau bagaimana? Honestly saya bahasa Inggris emang dulu sempat kursus juga 4 tahun dari kelas 2 Oh. sampai 6 SD. Kemudian kalau tafsir memang ada basic juga dulu sempat pesantren 7 tahun. Mhm. Kemudian untuk produksi TV saya belajar lagi jadinya. Walaupun apa ya, saya suka tapi belum sepaham sekarang gitu loh. Maksudnya pemahamannya masih sedikit. Jadi juga saya mikir dengan jadi asisten dosen ini saya juga belajar lagi tentang produksi TV gitu kan. Oh. Oh, produksi TV ya? Produksi Apakah film dan Ari televisi. pernah misalkan diajak ke televisi A sama dosen? Pernah? Waktu itu karena apa namanya, sebenarnya semester 4 itu sempat pengen diajak cuman gara-gara awal Covid ya waktu itu. Mhm, betul. Jadi belum kesampaian.
Oh, jadi untuk belum melihat kesampaian ya? proses produksinya secara langsung gitu. Tapi untuk apa namanya belajar pun juga dosen saya ngajarin secara langsung gimana teknik ngambil gambar. Jadi learning by doing gitu istilahnya. Mm-mm. Iya, Iya iya, iya. seperti itu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Adakah pesan-pesan nih Ari yang ingin disampaikan kepada para pemirsa yang sedang menonton podcast online ini? Pesan-pesannya buat teman-teman, kalau ada yang pengen dikejar, kejar dulu. Ya. Dan apa namanya, jangan pernah nyerah. Tetap libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kamu. Dan jangan lupa bahagia itu penting. Dan tetaplah berguna walaupun kau tidak dianggap sama orang lain. Baik, terima kasih banyak Ari atas pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, dan kita juga ada apresiasi lah sertifikat kepada Ari karena telah mengisi podcast online saya ya. Oke, sertifikat ini secara simbolik ya kan, nanti juga bakal saya kasih jalur pribadi ke Ari. Sertifikat diberikan kepada Muhammad Febi Andri Satya Ananda Esos. Bener ya? Betul. Oh, panjang juga ya, tapi dipanggilnya Ari ya. Iya. Nah, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam podcast online di YouTube Fauzi Noerdin. Mudah-mudahan apa penjelasan manfaat memberikan manfaat nih Ari ya kepada para Iya. penonton secara khususnya gitu. Iya, terima kasih banyak juga kesempatan yang diberikan kepada saya nih, Fauzi Nurdin. Iya. Moga-moga channel YouTube-nya sukses selalu. Amin, Dan amin. buat teman-teman yang pengen banget dapat info yang bermanfaat Ah. bisa langsung nonton channelnya Kak Ih. Fauzi Nurdin di Wis, siap. channel YouTube Fauzi Nurdin pastinya. Mantul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Ari. Baik teman-teman semuanya, terima kasih juga yang sudah menonton podcast online kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa di-subscribe ya, di-like, di-share, dan dibantu di komen. Dan saya juga mengajukan kepada teman-teman barangkali ya kan ada yang mengisi podcast online saya, bisa komentar di video ini ataupun merekomendasikan siapa nih yang sekiranya isi podcast selanjutnya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.